sama-sama mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, khususnya pada keluarga besar Bapak Marsudi. Duduk kan? Iya benar. Mudah-mudahan setia. Mudah-mudahan keluarga dia Enggak. rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan dunia panah ini betapa nikmatnya apabila kita meninggalkan keluarga yang soleh. Mungkin itu sebagai sebagai pembuka. Aku nggak punya bahan sebenarnya, Kak. Banyak tekstil. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabat, para tabiin, para umat yang patuh dan taat kepada aturannya. Semoga kita semua termasuk ke dalam ikhtiar kita dicatat oleh Allah SWT menjadi amal soleh, menjadi nilai ibadah untuk memudahkan kita sampai ke surga. Kita sholat terutama yang mana horizontal kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu bersilaturahim antara manusia dengan manusia yang lain. Inilah silaturahim yang diwadahi oleh grup Agak tegak gitu, tegak kepala nanti. yang terdiri dari beberapa daerah. Ando hadir. Komring, saya jujur aja bertetangga dengan komring nggak ngerti bahasanya. Ya, jadi kalau paling beda. Nah, sudah laju. Nah, Jangan cepat itu. ini dia sesepuh kami Pak Khalid. Ini Pak Warsono, Pak Sam. Ini kawan kami dari kecil, Pak Iskandar Zaki ini. Nah, tenang. Pak Haji ini dari dulu berkumis, berjenggot macam inilah. Nah. Ciri khas beliau ini dari dulu. Nah, nah ini dia Pak Darul ini. Nah. Ini tokoh dari Pusri ini. Nah. Kalau ini Pak Herman ini. Ini dari si buta dari gua hantu ini. Ini Pak Herman ini. Bapak hadirin wali beserta Ibu. Ini Ibu Ustazah Adijah. Yang saya yakin beliau sangat sayang, tapi Allah lebih sayang. Saya yakin kalau dikatakan beliau ditinggalkan anak, ditinggalkan suami, ditinggalkan istri, maaf ya, ditinggalkan kucing. Bahasanya ya kesatu dikit ditinggalkan kucing mati aja sedih. Apalagi putra putri ya gitu, yang memang kita nasah, yang pernah merawatnya, pernah mengurusnya, dan dia pun punya putra putri yang sedang diurusnya. Maka sekali lagi Allah memberikan tanda kepada kita semua bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah cukup kamu mengaku beriman dengan lisan kamu sembari kamu tidak diuji? Maka kehidupan orang yang beriman itu apapun bentuknya adalah ujian. Dan kita mengira semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita berat cobaan dan cobaan yang menimpa diri kita. Ternyata itulah kasih sayang Allah. Karena manusia itu kalau diuji dengan kekayaan, dengan kemuliaan, ada kisah gitu. Orang kaya soleh dengan orang fakir soleh. Berapa jarak lamanya sampai ke surganya? Jadi kata-kata orang fakir soleh dengan orang kaya soleh, atau orang yang sering sakit dengan orang yang tidak pernah sakit, jaraknya luar biasa sampai ke surganya. Jadi kalau orang jadi sedikit sekali hisapnya sehingga cepat hisapnya sampai ke neraka. Sama yang sakit dengan yang tidak pernah sakit. Sampai yang si Fulan yang sering sakit bertanya, kenapa si Fulan ini sudah sampai ke surga sedangkan aku tidak? Kata-kata yang nggak pernah sakit. Lalu kata Allah, bedanya engkau tidak pernah sakit dan dia sering sakit. Orang yang sakit itu kiparatnya terhapus.
terhapus segala dosa-dosanya karena dia sakit, dia ikhlas dengan sakitnya. Dia ikhlas dengan penderitaannya. Dia menerima kadar takdir yang ditentukan oleh Allah kepada dirinya. Apapun yang terjadi, sepahit apapun, dia tetap bersyukur, tetap menerima. Itu adalah qadarullah. Juga nengok sini dikit. Jadi kalau kita kan berbeda. Sakit gigi, ya, sakit kepala, runyam rumah tangga, gitu. Pasti kita berkeluh kesah. Nah, ini yang harus kita hindari. Ternyata di dalam Islam itu, dalam Al-Quran itu ada kalimat walau. Walau itu kalau bahasa kita jikalau, seandainya. Nah, di dalam Islam itu ternyata kalimat seandainya itu tidak ada, tidak berfungsi di kita. Mohon kemarin ya bahasa Sundanya. Namun kemarin nggak pergi. Wow, gitu ya. Kalau kemarin tidak ke sana, tidak terjadi. Jadi itu kisahnya. Ya, kisahnya Siti Aisyah programnya dapat jadwal pergi bareng dengan Rasulullah. Perginya pinjam kalung istri salah satu dari istrinya Rasulullah. Walau saya lupa nama istri yang meminjamkan kalung kepada Siti Aisyah. Pulih aja semua para pasukan, para ini tadi dan tidur. Itu ada dua ya hadisnya, ada yang dia tayamum, ada yang kalung hilang. Jadi ada dua hadis itu yang saya ambil hadisnya yang kalung hilang di saat Siti Aisyah sedang tidur dengan Rasulullah di dalam tandu ya, kalau yang disebutnya apa? Tandu. Onta yang bawa dokat. Seperti itulah, maka Rasulullah sedang tidur di pangkuan Siti Aisyah. Pada saat itu pada bangun kesiangan. Ya, namun di orang mereka sekira-kira jam 8 bangunnya. Tuh pada ramai tuh. Akhirnya Abu Bakar datang ke tandunya Siti Aisyah. Jadi saya potong dulu hadisnya. Berarti orang tua kita ini sebagai orang tua masuk ke kamar anak tuh boleh. Karena itu tadi Abu Bakar datang ke tandunya Rasulullah. Langsung mencubit ininya Siti Aisyah. Sedangkan di saat itu ternyata Rasulullah sedang mendapatkan wahyu tentang tayamum gitu. Pas dicubit di sini bergeraklah Siti Aisyah dan Rasulullah pun bangun. Ya. Maka mengatakanlah orang-orang para sahabat itu mengatakan, kalau seandainya tidak karena kalungnya Siti Aisyah hilang, kami tidak akan bangun kesiangan sholat subuhnya. Maka Rasulullah mengatakan, melarang kalimat itu. Apa yang kalian hiraukan? Mau sholat nggak ada air, gitu kan? Sedangkan udah kesiangan. Tuh akibat Siti Aisyah gara-gara kalungnya hilang. Sehingga bertayamum lalu dicontohkanlah oleh Rasulullah cara bertayamum. Ya. Di saat itu subuh sudah kesiangan, nggak ada air. Dilakukan nggak di sholat subuh itu qobla subuh? Rasulullah tetap melaksanakan qobla subuh walaupun matahari sudah ada. Karena dalil qobla subuh itu luar biasa. Ya, orang yang melaksanakan sunnah qobla subuh itu sama kekayaannya seperti bumi dan langit, itu baru qobla. Apalagi yang wajibnya subuh. Ya, jadi orang yang sholat subuh hilang itu sama dengan kehilangan seluruh isi dunia. Ya, itu baru qobla. Jadi kalau kita menterantarkan sholat subuh sekarang subuhnya jam berapa Hasan? 39. Jam 5. Jam 4.36. Nah, 4.36. setengah 6 baru sholat subuh. Berarti kita sudah kerampokan segala harta kita. Ya. Jadi sekali lagi kepada kita semua, sholat, terutama sholat subuh dengan sholat isya itu dikatakannya yang paling ditakutin itu, maka dikatakan kalau orang menghindari sholat subuh dengan sholat isya itu orang munafik namanya. Ya, walaupun isya itu panjang.
Isya itu panjang sampai pertengahan malam. Kalau lewat jam 12 itu udah nggak lagi isya, ya, sudah nggak lagi isya. Jadi isya itu sebelum jam 12. Maka kita dianjurkan kalau sholat melaksanakan dalam waktu sholat itu ada disebutnya ada 40 rakaat. Benar nggak 40 rakaat? Ya, sholat wajib 5, 4, 2, 3, 4. 17. Sholat qabla zuhur 4. Rawatib 10. Ya, jadi rawatib 10 tuh Kak Sam tuh. Jadi apa namanya? 7. Zuhur, qabla zuhur 4, ba'da zuhur 2. Jadi 12 Qabla berarti. subuh 2. Ya, ba'da maghrib 2. Ba'da isya 2. Asar tidak ada qabla, tidak ada ba'da. Ya. Kalau qabla isya dengan qabla subuh Rasul tidak pernah melakukan, tetapi Rasul tidak pernah melarang orang yang melakukan. Ya, seperti itu. Itulah yang harus kita lakukan, kembali kepada apa yang tadi terjadi, kalimat jikalau. Akibat dari tadi kalung hilang, sholat keberangan, maka seandainya Siti Aisyah tidak kehilangan kalung, padahal hikmahnya luar biasa. Kita dapat tayamum, kita ngerti sholat qoblah tidak pernah ditinggalkan, gitu. Kalau tidak dari hadis itu kita tidak tahu adanya tayamum. Malah sekarang tayamum itu dikalimatkan kalau ada air, gitu kan, tidak harus tayamum. Ya, padahal kalimat tayamum itu ada air tidak ada air, gitu. Kada air tayamum itu sah dilakukan. Ya, kalau tidak ada air menjadi wajib. Ibu buka surat An-Nisa atau surat Al-Maidah, tetap bab tayamum. Bab tayamum itu bukan tentang wudhu sesungguhnya, tentang janabat. Ya, tayamum habis silaturahim suami istri. Apa kejadian di tayamum, gitu kan? Ada seorang sahabat yang biasa ikut perang. Tak mau ikut perang tuh, tapi dia dalam keadaan junub. Begitu sampai ke tempat bertemu dengan Rasulullah, dia mengatakan, aku junub. Lalu cara junub gimana? Aku bergelutukan di pasir, katanya. Kata Rasulullah, tayamum itu bukan seperti itu. Maka diajarkanlah tayamum. Ya, jadi tayamum itu bu simpel. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mau ditiup, mau diginiin, usapkan ke muka. Pergelangan tangan. Sudah. Akal berbicara, ini akal. Ya, akal akan berbicara. Tayamum seperti ini tidak mungkin. Yang akan aku hadapkan diriku ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin seperti ini. Terus kan ada air. Ibu kalau sakit menggigil, meriang, panas dingin, megang air juga kayak seperti apa? Boleh tayamum? Boleh. Ya. Boleh tayamum? Boleh. Kalau kita di perjalanan, tempat uduknya di luar, bergabung perempuan dengan laki, boleh tayamum? Boleh. Karena mengambilnya lebih baik tayamum daripada buka aurat, gitu. Maka tayamum. Rukun tayamum batal antara sholat zuhur dengan sholat asar. tidak. Ada yang mengatakan batal, ternyata tidak. Apa sih yang sulit di Islam? Allah tidak akan menurunkan Al-Quran, Allah tidak akan menciptakan manusia kalau akan menjadi beban bagi siapa yang diciptakan oleh Allah. Allah ciptakan Nabi Adam. Sebutnya cipta ya. Kalau ke kita sini sudah tidak cipta. Allah menciptakan Nabi Adam sendiri di surga, senang, bahagia. Karena kalimatnya, aku ciptakan manusia di muka bumi untuk disenangkan dan dibahagiakan. Aduh, saya baca ayat itu, Ibu, rasa terperangah dan terperanjat. Kerjaan kita susah aja gitu ya. Dan kata Allah, dunia ini adalah pewaris bagi orang-orang yang soleh. Ya. Walaqad katabna fi zaburi mim ba'di dzikri fil ardi, apa lagi? Fil ardi warisuha ibadus solihun. Ya, jadi kalimat itu bahwa
dunia ini, bumi ini adalah pewaris bagi orang hamba yang soleh. Insya Allah kita soleh ya. Insya Allah kita soleh. Orang yang tidak ibadah, orang yang tidak syahadat dan kaya raya, ya, masa kita yang tidak pernah lepas dengan kalimat Allah, yang tidak pernah lepas dengan zikir, tidak pernah lepas dengan apa namanya memuji Allah, terus kita menderita dan kita hidupnya sengsara? Nggak mungkin. Karena Allah menciptakan manusia bukan untuk disengsarakan. Allah menciptakan manusia untuk disenangkan, untuk diiakan, untuk tidak ada samanya. Monyet barat ganteng, tidak seganteng manusia. Jadi sekali lagi kepada kita semua, kembali tadi Nabi Adam disenangkan. Disenangkan di surga, dipesan oleh Allah cuma satu, Bu. Satunya apa? Jangan mendekati pohon khuldi. Jangan mendekati. Tapi diciptakanlah Siti Hawa. Siti Hawa itu terciptanya bahasanya, kiasannya dari tulang rusuknya Nabi Adam. Kira-kira tulang rusuk itu bengkok enggak? Bengkok itu. Nah, tulang rusuk yang bengkok ini, Bu, dikerasin patah, dilunain, ngeliat ya gitu ya. Jadi inilah perempuan. Tapi perempuan itu Masya Allah, ya, surganya luar biasa. Walaupun dikatakan banyak isi neraka adalah wanita, tapi surganya wanita pun jauh luar biasa. Ya, kenapa? Kita ini sebagai istri, sebagai perempuan, kalau sudah berkeluarga, semua pekerjaan rumah tangga itu hak lelaki. Ya, mau nyuci, mau masak, mau nyapu, mau ngepel, mau setrika, itu semua hak laki. Tidak harus keluar dari rumah, pengen surga. Manut ke suami, mau surga. Ya, apalagi tidak pernah membantah di suatu sisi dan nilai untuk mengajak ibadah. Tidak pernah membantah apabila diajak ibadah. Gitu. Saya bahasa Dudi Mutakin kemana rasa apa ya? Tapi itu memang kudu disampaikan kepada kaum wanita gitu ya. Kita ini perempuan apabila diajak oleh suami bersilaturahim, nggak pernah ada yang mau. Ya, nggak pernah mengatakan iya. Sudah gitu, pernah nggak mengatakan terima kasih, alhamdulillah ke suami? Sama juga enggak. Sekali berhubungan silaturahim dengan suami itu ganjaran pahalanya luar biasa. Ya. Di sisi yang yang sensitif, yang tidak akan kita kemukakan kepada siapapun. Kalau hal yang lain kita bisa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu adalah sesuatu yang yang sangat sensitif, yang tidak boleh dikemukakan oleh orang lain, dan tidak ada orang ketiga di saat kita berhubungan dengan suami istri. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya hormati, dalam hal ini mari kita sama-sama kita tingkatkan silaturahim kita. Di dalam silaturahim ini banyak sekali hikmahnya. Ya, di balik mungkin ada seperti saya menyampaikan hal yang seperti ini, mungkin ada Pak Haji Khalid, ada siapapun di antara kita yang bisa berbicara tentang peningkatan ibadah kita. Mudah-mudahan jadi wasilah bagi kita semua, jadi hikmah, jadi manfaat. Karena pertemuan ini, apabila pertemuan sudah lebih dari 2 orang, maka itu organisasi. Maka diawali tadi dengan mukadimah dan dibuka oleh Pak Marsudi, dan nanti ditutup dengan doa oleh Pak Haji Khalid. Itulah pertemuan muslim. Janganlah pertemuan itu dijadikan pertemuan seperti pertemuan orang Yahudi. Jadi sekali lagi alhamdulillah, mudah-mudahan organisasi ini, perkumpulan ini selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak hadir pada hari ini, mudah-mudahan Allah sehatkan. Kalau ada urusan diselesaikan, kalau sakit disembuhkan, mudah-mudahan di perjalanan diselamatkan. Amin. Dan mudah-mudahan siapapun di antara kita ada permasalahan, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Ya itu mungkin Kasam, Pak Marsudi yang saya sampaikan. Dan sekali lagi di dalam organisasi ini
saya mengajak kepada kita semua yang kita sebut selama ini arisan ya. Kalimat arisan ini memang susah diganti di dalam pertemuan, jadi bahasanya tetap arisan. Ya, sedangkan arisan itu, mohon maaf, saya tidak mengurangi rasa hormat. Jadi walaupun kita kesepakatan gitu, jadi yang mendapat dengan tanpa ada konfirmasi, maka jadinya kita pakai uang yang tidak jelas. Ya, jadi saya mengajak, mungkin yang mengajak setiap ada pertemuan kita kumpulin uang, mau 100.000 uang silakan, tapi jadikan perkumpulan. Sudah terkumpul tinggal ditawarkan. Ya. Sepakat? Belum, Ya. belum sepakat. Jadi tinggal sudah terkumpul uang ini siapa yang butuh? Ya. Gitu. Jadi uang ini kalau 100.000 belum masuk ke konsumsi atau untuk nengok yang sakit bla bla harus berapa? Itu mangga kompromi dengan ketua gitu ya. Kalau di alumni saya setiap pertemuan, karena itu tiap bulan, setiap pertemuan itu hanya 50.000 itu disitulah untuk usaha, disitulah untuk konsumsi gitu. Tapi tidak ada untuk kita gitu ya. Jadi kalau sekarang silahkan konsumsinya berapa, sosialnya berapa, untuk yang disimpan berapa. Itu enggak bapak-bapak urusannya, pasti ibu-ibu urusannya gitu. Kesepakatan kita ada berapa orang, jadi hadir dan tidak hadir tetap store gitu ya, tetap bayar supaya organisasi ini berjalan. Ya, katanya uang tuh nggak ada apa-apanya, tapi apa-apa kudu dengan Uang. gitu. Jadi sekali lagi semoga apa yang kita ikhtiarkan di dalam pertemuan ini dan sepakat semua dengan tujuan dan kita. Jangan bahasa PR aja ya, dari kita. Pertemuan ini pun jadilah dari kita. Di saat siapa yang butuh silahkan. Jadi tidak kalimat pinjam, tapi kan tidak kalimat pinjam maksudnya. Tetap mengulangkannya. Ya kalau 10 kali, jadi seperti itu aja mungkin, teman saya akan mengganti aja yang ada, udah aja kita silaturahim di dalam silaturahim ada materinya. Mungkin itu ya Pak Masudi, terima kasih atas kepercayaan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Bagi saya jadi jariah, mudah-mudahan Allah selalu memudahkan kita semua. Aku lupa lihaza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita acara berikutnya kita sampaikan kepada Allah. Dan saya dengan keluarga, dengan istri ada sedikit permohonan sebelum doa ini. Kami keluarga besar menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada perkumpulan paguyuban ini atas simpati, bantuan, ucapan belasungkawa serta doa yang telah disampaikan pada kami keluarga pada waktu meninggalnya anak kami yang pertama di Bogor 16 Agustus kedua yang lalu, yaitu Epi Kurniasari. Mudah-mudahan amal baik bapak-bapak, doa-doa lain para ibu dan bapak semuanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menambah kelancaran perjalanan almarhumah Ananda Epi Kurniasari ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang seperti tadi, seperti ceramah Ustazah tadi, memang impian itu bermacam-macam, tapi memang kalau ditinggal oleh putra kita itu memang sangat berat, karena kita tahu mulai dari sebelum lahir ya ibu, terutama ibu mengandung dan sudah membesarkan itu kenangannya tidak mudah lupa. Namun hal ini mungkin itulah ujian yang sudah takdir Allah, karena kematian ini tidak bisa diundur atau tidak dimajukan sesaat pun. Al-Quran mengatakan begitu. Nah, kita
tiada lain berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang ditimpakan kepada kita, baik itu berupa musibah yang sangat berat ini, mendapatkan rahmah kebaikan yang banyak dari Allah. Kemudian juga kita diberikan ketawakalan dan kesabaran dalam menerima ujian. Dengan itu saja, terima kasih kami keluarga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Paguyuban Sumatera Selatan. Tadi Pak Marsudi saya sentuh juga karena ketua merangkap tuan rumah. Saya mewakili terima kasih kami semua Pak kepada ketua dan merangkap tuan rumah hari ini telah menerima kita. Saya juga nunggu-nunggu kapan ini undangan, ternyata muncul. Ya muncul. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menambah amal kebaikan bagi Bapak. Sehingga silaturahim dari kita ini tidak terputus ya. Kalau lama bertahun-tahun nggak ada kumpul-kumpulnya, rasanya kita agak kurang pas ya, paguyuban tapi tidak kumpul gitu ya. Terima kasih Pak. Baiklah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersama kami ada permohonan juga di dalam doa ini. Mohon kami tambahkan ya Pak, doa kepada almarhumah pertama Ibu Haji Siti Rohiyah wafat kurang 2 bulan yang lalu, dan juga karena anda ini keikhlasan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mengaminnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna Allahumma ighfir lana warhamha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa sallim ya arhamar rahimin. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ighfir lana innaka Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana ighfir lana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal Allahumma ighfir lana dzunubana Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaykha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i Rabbana taqabbal du'ana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya aziz ya wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dengan berakhirnya Pak Salim doa dan pertemuan sekarang hari ini, tapi masih ada yang menunggu di belakang itu. Kita selesaikan dulu yang di belakang itu. Mari bapak-bapak ibu dulu atau gimana? Bapak dulu. Ayo Pak, silakan Pak. Sekali lagi mohon maaf ibu ya, mungkin ada yang kurang berkenan.
yang kami hidangkan. Ini soalnya kemarin di Semua Jadi kan dia mau pakai pempek. Ternyata nggak ada. Jadi bukan salah saya. Saya udah bilang sama ibu-ibu ada pempek dari Sumatera. Ternyata nggak ada. Tapi aku lagi gak coba. Yang namanya perjalanan.